Kita mulai ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka bermuajahah dengan niatan menuntut ilmu guna melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar mata kuliah Fikih Muamalah semester 3 jurusan Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kedua. Sebelumnya kita masuk dulu ya, lihat di slide. Kalau lihat dari gambar seperti ini, yang dibayangkan kalian apa? Yang dibayangkan kalian apa nih? Kenapa? Harta, Pak. Harta. Terus? Kekayaan. Kekayaan. Investasi. Apalagi? Aset, Pak. Investasi, aset. Oke. Kesemuanya betul ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harta ya dalam perspektif Islam ya. Kita akan bahas konsep harta dalam Islam. Ya, di sini saya akan bacakan dulu capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya. Di sini CPMK, mahasiswa mampu menjabarkan tentang arti harta atau bahasa Arabnya al-amwal dalam Islam, pembagian harta dan sebab kepemilikan harta. Sub CPMK-nya ya mahasiswa memahami pengertian harta, pendapat ulama mengenai harta, pembagian harta dan akibat hukumnya serta sebab-sebab kepemilikan harta. Untuk rujukannya kalian silakan lihat buku-buku fikih muamalat banyak ya. Sekarang yang kontemporer, yang ulama-ulama sekarang scholarnya banyak. Ada Dr. Oni Sahroni ya, Dr. Erwandi ya, atau yang lama biasanya dulu saya pakai Nasrun Harun, itu yang biasa digunakan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama pengertian harta, nanti selanjutnya unsur-unsur harta, kedudukan harta, fungsi harta, pembagian harta dan juga kepemilikan harta. Oke. Bicara mengenai kepemilikan harta, bicara mengenai pengertian harta ya. Yang pertama, secara etimologi kata harta dalam bahasa Arab berasal dari kata mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah ke salah satu posisi. Itu secara bahasa. Ya, jadi yang namanya manusia terhadap harta juga pasti condong ke arah sana gitu ya. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat. Itu menurut Wahbah Zuhaili ya. Untuk selanjutnya, menurut Ibnu Abidin Al-Hanafiyah, berarti mazhabnya mazhab Hanafi nih ya. Harta adalah sesuatu yang disukai manusia secara tabiat. Secara tabiat otomatis ya manusia suka harta ya. Bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu pengertian secara menurut Ibnu Abidin Al-Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang lainnya, harta merupakan segala sesuatu yang mungkin dikuasai dan digenggam serta dapat dimanfaatkan. Ya, jadi pada intinya ya harta apapun yang bisa dipunyai, dimiliki gitu ya, dikuasai manusia, bisa itu berupa benda ataupun manfaat gitu ya, bergerak ataupun tidak bergerak itu bisa disebut sebagai harta. Selanjutnya pengertian harta menurut As-Siddiqi ya. Di sini adalah nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia
dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar. Ini beberapa pengertian harta menurut As-Siddiqi ya. Ya, dibilang nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia. Dia bisa dipelihara, ya disimpan, dikelola dengan jalan ikhtiar. Atau bisa juga sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Itu pengertian harta. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Itu juga masuk ke pengertian harta. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai. Dan juga sesuatu yang berwujud. Dan yang terakhir di sini, sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta dalam hal ini bisa dilihat ada unsur berupa aniyah dan juga urf. Kalau unsur aniyah bahwa harta itu adalah ada wujudnya dalam kenyataan. Ya. Wujudnya ada nih, namanya aniyah gitu ya. Tapi manfaat nggak disebut harta. Ya. Manfaat masuknya ke dalam kategori milik atau hak. Itu unsur harta aniyah. Tapi kalau untuk unsur urufnya, segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Jadi kalau seluruh manusia menganggap itu harta, bermanfaat atau apa, ya itu masuk kategori harta. Itu secara uruf. Uruf itu adat, kebiasaan gitu ya. Kalau secara aniyah tadi secara wujud bendanya doang, ya dalam wujud nyata, nah itu disebut harta. Tapi kalau manfaat itu nggak disebut harta, tapi masuknya milik atau hak atau kepemilikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kedudukan harta ya. Kedudukan harta yang pertama di sini sebagai perhiasan hidup. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46 dan juga Al-Imran ayat 14. Itu harta sebagai perhiasan hidup. Nah, nanti mungkin kalian biasanya kalau di kelas kita buka mushaf, ya sekarang juga mungkin kalau kalian ada yang bisa buka mushaf sambilan, ya kalian buka, kalian lihat arti terjemahan Al-Kahfi 46 dan juga Al-Imran ayat 14. Ya. Ada juga harta di sini kedudukannya sebagai musuh. Ya, harta sebagai musuh sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Harta juga bisa sebagai cobaan atau fitnah. Ya. Tadi kelanjutannya dari Taghabun ayat 14 atau 15 atau mungkin ada dari beberapa kalian yang pegang mushaf saat ini sekarang. Coba tolong dibuka sambilan ya, Ridho atau siapa, nanti coba dibacakan terjemahannya sebagai cobaan fitnah atau Gubun ayat 14 dan juga terakhir sebagai titipan ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Ya. Ada yang buka mushaf? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, nanti silakan dilihat sendiri ya. Konsekuensi logis ayat-ayat Al-Quran mengenai harta dalam hal ini ya. Yang pertama adalah manusia bukan pemilik mutlak ya. Manusia hanya khalifah fil ard, sebagai khalifah ya, ditugaskan untuk mengelola bumi ini gitu ya. Makanya di sini bukan pemilik mutlak, semuanya nisbi. Ya, ini dibatasi oleh hak Allah. Sedangkan yang kedua, cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama. Pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Ya, sesuai dengan ayat Undang-Undang tentang Ekonomi ya, pasal 33 ya. Segala sesuatu yang milik bersama itu kan dikuasai oleh negara ya. Makanya sih cara-cara pengambilan manfaat yang mengarah pada kemakmuran bersama, pelaksanaannya diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Dalam hal ini kayak yang menguasai hajat hidup banyak, itu kan dikuasai oleh perusahaan badan usaha milik negara. Jadi nggak bisa swasta yang
menguasai gitu ya. Yang ketiga, harta perorangan boleh digunakan untuk umum dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar. Ya, ya kalau seandainya individunya boleh gitu ya untuk memberikan hartanya itu untuk digunakan untuk umum, ya asal dapat kompensasi kan biasa seperti itu. Itu sangat dianjurkan gitu ya. Selanjutnya kita bicara mengenai fungsi harta. Yang pertama, fungsi harta untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdoh gitu ya. Ibadah kan ada yang mahdoh, ada yang goiru mahdoh. Dalam hal ini ya ibadah mahdoh ya seperti zakat gitu ya, pergi haji, sholat, semua itu butuh harta kan. Ya mungkin kita sholat dalam keadaan misalnya nggak menutup aurat, pasti kan butuh pakaian seperti itu ya. Pakaian juga dibeli dengan ya, uang. Pakaian itu juga termasuk harta kita gitu ya. Zakat juga otomatis mengeluarkan sebagian harta, jelas. Selanjutnya untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak melarang kita kaya gitu ya. Nabi Muhammad pun adalah nabi yang kaya. Ya, ketika kekayaannya dipegang atau seorang muslim kaya, dia bisa mampu bermanfaat untuk orang lain, dia mampu untuk mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah. Itu lebih meningkatkan ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat, ya. Harapannya tadi dengan kita punya harta, ya, harta kita bermanfaat untuk orang lain, harta kita juga nggak cuma untuk memperkaya diri sendiri gitu kan, karena nanti kan di akhirat juga akan ditanya ya dari mana harta kita dapatkan ya, dengan untuk apa kita gunakan untuk meneruskan satu periode ke periode selanjutnya. Ini juga sangat jelas ya, ketika kita punya harta, kita menikah, berkeluarga gitu, punya anak, pasti kan nanti harta tersebut ya turun ke generasi gitu ya selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu. Dalam hal ini bicara menuntut ilmu itu kan butuh biaya ya, makanya butuh harta ya. Salah satunya adalah uang, biaya yang dikeluarkan untuk ya bayar SPP, bayar semester. Nah, itu kan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu ya. Untuk memutar peranan peranan kehidupan ya seperti si kaya dengan si miskin gitu ya. Yang kaya nggak mungkin kadang-kadang mengerjakan pekerjaan yang misal mampu dikerjakan yang tidak mampu dikerjakan oleh si kaya. Berarti kan butuh ya orang lain gitu ya. Seperti itu. Saling simbiosis lah, mutualisme ya. Peranan kehidupan jadi muter. Ketika nanti yang kaya memberikan hartanya kepada yang miskin sehingga bisa mampu mengkonsumsi ya, semuanya saling berputar roda kehidupan. Dan yang terakhir untuk menumbuhkan silaturahmi ya ini ya kita bicara kalau mau silaturahmi kan biasanya kita bawa teng-tengan gitu ya ke rumah si A, ke rumah si B, ada yang dibawa lah berupa hadiah atau buah tangan ya kan, tahabu gitu ya, saling memberikan hadiah lah kalian, maka kalian akan saling mencintai kan gitu ya. Itu fungsi harta ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas pembagian harta. Yang pertama adalah mal mutakawim. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menurut syara. Ya, pembagian harta yang pertama ada mal mutakawim sama mal goir mutakawim. Kebalikannya kalau tadi boleh diambil manfaatnya menurut syara, kalau ini nggak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Ya kalau mal mutakawim ya apapun itu ya silakan monggo.
Yang penting cara mendapatinnya, konsumsinya itu dibolehkan oleh syara. Ghairul mutakawim, yaitu kebalikannya ya. Tidak bisa diambil manfaatnya menurut syara. Khamar, yaitu nggak boleh dikonsumsi, jelas gitu ya. Nanti mungkin ada pengecualian kalau misalnya zat-zat tersebut buat pengobatan atau apa, yaitu ada pengecualian dan biasanya ada kadarnya, nggak berlebihan, itu seperti itu. Yang kedua ada mal misli sama mal kimi. Kalau mal misli, harta yang terdapat padanannya di pasaran tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Ya, beras, ya beras di sini di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sama, ada padanannya, ketemu gitu ya. Terigu juga sama seperti itu. Telur apapun itu ada padanannya, bisa dijumpai di pasaran. Kalau mal kimi, harta yang nggak didapat padanan di pasaran atau bisa jadi terdapat padanannya tapi nilainya beda. Ya. Seperti kalau mal kimi ya misalnya domba ya. Domba Garut beda dengan domba Australia. Ada padanannya, sama-sama domba, tapi nilainya beda. Nah, itu mal kimi, seperti itu. Terus yang ketiga ada mal istihlak sama mal istimal. Mal istihlak itu dapat diambil kegunaannya dengan cara menghabiskannya. Kalau istimal bisa digunakan berulang-ulang kali, materinya tetap terpelihara. Mal istihlak contohnya misalnya korek api, ya kita iniin bakar habis, wujudnya habis, manfaatnya habis. Makanan ya kita makan, kita konsumsi, bendanya juga habis gitu ya. Kalau yang bisa digunakan berkali-kali ya misalnya benda yang memang itu nggak bakalan habis ya. Pisau kita gunakan untuk motong ya, pisaunya tetap ada utuh kan, manfaatnya kita pakai. Yang keempat, mal mankul dan goiru mankul. Kalau mankul sesuai dengan artinya bisa dipindahkan, goiru mankul nggak bisa dipindahkan. Tanah yang nggak bisa dipindahkan ya tetap di situ ya. Yang lain yang mankul, kendaraan ya. Selain itu banyak yang mankul. Kalau misalnya rumah, listrik, bangunan di dalamnya itu kan nggak bisa dipindahkan. Tapi kalau satu-satuan misalnya listriknya, lampunya, ya itu bisa dipindahkan kalau udah terlepas dari rumah tersebut gitu ya. Nah itu beda lagi, masuknya kategori mankul. Selanjutnya kelima, ini ya harta yang dapat dibagi yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Ya, ada juga yang nggak dapat dibagi tapi menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Ya. Contohnya misalnya gelas. Gelas itu kan satu kesatuan, ya dia nggak dapat dibagi. Karena kalau dia dibagi, dipecahin satu-satu dikasih belingnya itu kan pasti menimbulkan kerusakan apabila dibagikan gitu ya. Jadi dia harus utuh. Ya. Kalau yang dapat dibagi ya misalnya apa? Makanan ya, roti atau apa dipotek dibagi ya itu nggak menimbulkan itu ya. Yang keenam ada harta pokok, ada harta hasil. Harta pokok harta yang mungkin darinya terjadi harta lain. Kalau harta hasil ya harta yang terjadi dari harta yang lain. Contohnya misalnya dombanya itu harta pokok. Ketika dia melahirkan anaknya ya anaknya itu harta hasil dari induknya tadi, seperti itu. Yang ketujuh khos, harta pribadi, yaitu milik pribadi ya. Ada juga harta milik umum ya, milik umum. Yang kedelapan, harta mamluk, mubah dan mahjur. Harta mamluk ya sesuai kata-katanya dimiliki oleh di bawah kepemilikan seseorang gitu ya, mamluk. Mubah itu sesuatu yang bukan dimiliki orang ya. Ikan di laut ya itu mubah. Hewan masih bisa diburu itu mubah di hutan ya, buruan masih bisa mubah. Mahjur, sesuatu yang nggak boleh dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain ya. Ini harta-harta wakaf ya. Itu pembagian harta. Selanjutnya cara kepemilikan harta di sini bisa dilihat bisa melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Harta ini masih bersifat bebas untuk dimiliki oleh semua orang. Ya. Misalnya bebatuan di sungai, ikan di lautan, ya itu kan masih umum, belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Yang kedua melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan pihak lain gitu ya, seperti jual beli, hibah, wakaf, itu kepemilikan harta dalam Islam. Jual beli pindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli gitu ya.
hibah juga hadiah, dari si pemberi hadiah ke yang diberi hadiah. Yang ketiga, harta yang dapat melalui peninggalan seseorang, seperti harta warisan maupun wasiat. Ya. Sini harta yang didapat melalui peninggalan seorang, warisan atau wasiat. Ya. Kita tahu warisan kalau udah meninggal ya dapat waris gitu ya, atau si mayit itu mengeluarkan wasiat. Itu harta yang didapat melalui peninggalan seseorang. Yang keempat, harta yang didapat berdasarkan hasil yang telah dimiliki selama ini, ya misalkan buah dari pohon yang udah ditanam di kebunnya gitu ya, anak hewan yang anak hewan ternak yang telah lahir, yaitu didapatkan dari hasil. Tadi masuknya kategori harta pokok dan harta hasil ya. Itu cara-cara kepemilikan harta dalam Islam. Ya. Sekian tentang pembahasan mengenai harta dalam Islam. Ada yang ditanyakan? Boleh Pak, saya Saya izin bertanya. Pak Intan Boleh. dulu deh. Intan dulu. Boleh, silakan. Ada waktu sekitar 1 menit, 2 menit. Silakan. Intan. Perkenalkan, saya Putri Intan. Saya izin bertanya Pak, kalau Ya. misalnya kita itu kan biasanya nih dari orang tua tuh ada yang mewakafkan harta untuk kayak makam kayak gitu ya Pak. Tapi Ya. tiba-tiba orang tuanya tuh meninggal gitu. Nah terus ahli warisnya tuh mengambil alih lagi, mengambil kembali. Itu gimana ya Pak hukumnya? Kalau harta wakaf itu ya nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa digantikan. Kalau wakaf itu kan artinya subut, tetap. Jadi kalau ahli waris, kalau memang peruntukannya tadi orang tuanya udah mewakafkan itu untuk misalnya kuburan, ya udah itu untuk kuburan, untuk masjid ya masjid, untuk musola. Jadi harta wakaf itu nggak bisa diperjualbelikan, dipindah tangankan, itu jelas. Makanya saat ini kan biar lebih kuat lagi secara legalitas ada sertifikat wakaf seperti itu. Selanjutnya satu lagi sebelum penutup. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Intan. Ridho. Pak, jika saya memiliki tanah dalam kurun waktu 5 Ya, selanjutnya tadi setelah Putri Intan ada lagi yang nanya? boleh izin bertanya Pak. Apabila Ya, silakan nama Ridho. saya Ridho Aldi Robani, apabila kita memiliki tanah yang diniatkan dalam 5 tahun ke depan akan dibangun sebuah rumah, akan tetapi dalam kurun waktu itu tanah itu terbengkalai tidak dimanfaatkan, apakah itu termasuk zolim Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ridho. Ya, kalau waktu zaman Rasulullah ketika ada tanah yang menganggur itu kan baiknya itu memang dimanfaatkan gitu ya. Daripada ya jangankan 5 tahun, setahun menganggur pun itu sangat disayangkan gitu ya. Makanya ketika zaman Rasulullah ada tanah yang menganggur, siapapun yang bisa menggarap ya silakan digarap. Ya. Tapi kalau dalam kepemilikannya ya, karena kita negara hukum, ya jangan sampai yang terjadi di Indonesia nih, tanah kosong lama gitu ya, tahunan, akhirnya diriin bangunan terus mengklaim kalau itu tanahnya dia, itu salah. Ya. Makanya di negara Indonesia kita legalitasnya jelas, ya kalau memang itu statusnya hak milik, ya itu kuat. Makanya kalau memang seandainya ada status tanah tersebut beberapa tahun ke depan baru mau dibangun, daripada kosong nggak memanfaatkan hasil, baiknya dikelola dengan baik, entah ditanamkan buat apa yang menghasilkan kebun-kebun, perkebunan ya, atau misalnya tumbuhan apa tuh kalau di PKK ya obat-obatan gitu ya. Nah, itu kan bisa bermanfaat daripada tanahnya kosong nganggur gitu aja. Ya, isinya cuma semak belukar atau ya nggak jelas kebermanfaatannya. Seperti itu Ridho. Jadi baiknya dimanfaatkan. Tapi tetap ya status kepemilikannya ya bukan milik yang manfaatin tanah tersebut. Dan ya tentu izin dulu buat memanfaatkannya. Kan tadi bisa ya harta pribadi untuk umum. Kayak di sekitar misalnya di daerah mana nih? Kita di Depok nih. Ada tanah kan luas tuh misalnya di sekitar kita perkampungan atau apa tanah-tanah luas. Mungkin yang punyanya siapa gitu ya belum mau diiniin. Akhirnya digunakan oleh warga
warga tersebut ya, RW tersebut dibangun misalnya entah saung kreatif atau balai warga ya buat kumpul-kumpul ya. Saung kreatif ya biasanya Karang Taruna tuh ya, buat kumpul Karang Taruna ya, buat rapat apa, rapat itu ya. Ya seperti itu. Status kepemilikan tanahnya ya milik individu, hanya kebermanfaatannya ya dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seperti itu, Ridho. Oke, Pak. Oke, baik. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih, Ridho. Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ada? Tidak ada? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya, Bayu? Oke. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan pembahasan tentang harta ya. Jadi tadi ada beberapa pengertian tentang harta, kita bahas menurut ulama, terus juga unsur-unsur harta, ada yang aniyah, ada yang orof, ya. Terus juga kita fungsi kedudukan harta ya. Terus macam-macam harta kita udah bahas juga. Dan terakhir sebab kepemilikan harta. Kesemuanya itu materi pertemuan kedua kita mengenai harta dalam perspektif Islam. Ya, kita akan lanjut lagi dengan pembahasan materi yang ketiga dan yang selanjutnya dalam pelajaran fikih muamalah di kesempatan yang lain. Untuk saat ini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih semuanya.